Nah, saya ingin tambahin step. Yang pertama adalah benahi prasangka Anda. Itu, benahi prasangka Anda. Karena ada kebenaran bahwa Tuhan sesuai dengan persangkaan hambanya. Happy hockey! Makin happy! Makin hockey! Gitu. Cinta uang akar dari kejahatan. Nah, itu kan belief system. Gitu. Ya, ada nggak yang punya belief system penghambat finansial? Ini kalau sampai belum tahu, ini lebih bahaya lagi. Kalau belum tahu penyebabnya, gimana mau diberesin gitu. Ya. Sering ditipu uang kerjaan. Maksudnya gimana nih? Anak bungsu perempuan nggak mungkin kaya. Nah, ini contoh nih. Anak bungsu perempuan nggak mungkin kaya. Ini kan belief system dari orang lain ya. Nah, teman-teman coba sekarang cek. Ya. Carilah anak bungsu perempuan yang kaya. Itu. Carilah anak bungsu perempuan yang kaya. Anda perlu mendapatkan fakta itu. Anda perlu. Ketika Anda ketemu, Anda sambil ngomongi bawah sadar Anda, tuh lihat, anak bungsu perempuan bisa kaya. Artinya, kamu atau si aku ini juga bisa kaya. Gitu. Nah, ini ada yang ngomong nih, Ria Ricis tuh bungsu kaya. Artinya, kebenaran di bawah sadar Anda, belief system terkait dengan anak bungsu perempuan tidak bisa kaya itu salah. Gitu. Sampai di sini paham, teman-teman? Ini kalau di kelas offline itu pembahasan ini hampir sejam. Karena nggali belief system yang menghambat. Karena mau narik kekayaan kayak apapun, tapi kalau bawah sadar ini nolak, nggak setuju, nggak sepakat, akan dilawan sendiri itu. Ya gitu. Oh benar, saya umur 34 tahun emang nyaman nggak berutang, walaupun hidup sederhana. Nah, sekarang diganti. Nggak berutang dan kaya raya. Jangan nyaman dengan hidup sederhana. Anda bisa jadi punya belief system terkait dengan hidup sederhana. Ini yang bahaya ya. Ini yang bahaya. Gitu. Ya. Nah, buku primbon, weton, dan lain sebagainya. Ya. Sekarang ini, apakah rezeki ditentukan oleh hari, weton? Gitu. Saya pernah dihitung hari lahir saya oleh saudara saya yang ngerti tentang spiritual kejawen. Saat anak perempuan saya lahir, saya dibilang gini, Dek Bimo, wetonnya apa? Ini itu. Adiknya wetonnya apa? Ini. Waduh, hati-hati ya. Ini saya hitung wetonnya nggak cocok gitu. Hati-hati rezekinya ya. Pokoknya yang waspada. Saat itu saya sudah punya ilmu yang sudah lumayan lah ya gitu. Lalu saya bilang dalam hati, saya berdoa, ya Tuhan, izinkan saya menjadi buktimu bahwa semua hari baik adanya. Belief system itu kalau diiyakan, dia akan menjadi terjadi dalam hidup Anda. Kalau ditolak, dia akan tidak mempan. Gitu. Nggak boleh percaya takayul. Kalau saya nggak mau sih. Ada hitungan weton, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Masa Tuhan melahirkan Anda di waktu yang tidak tepat gitu loh. Saya masih belum masuk ya. Terkait dengan hitung-hitungan matematis dan lain sebagainya, kalau saya pribadi tuh, saya bukannya menyalahkan ilmu itu ya, tapi saya belum bisa nerima itu, ilmu itu. Karena bagi saya Tuhan tuh melahirkan orang tuh tepat pada waktunya. Tuhan tuh sempurna gitu loh. Ya, bahkan Tuhan bisa menjadikan kutuk itu menjadi berkat gitu. Jadi kalau ada orang sudah ngitung gini gitu, pertanyaannya gini. Kalau teman-teman belajar ilmu apapun, ya, tolok ukur yang perlu Anda jadikan dasar adalah gini. Apa fungsinya Tuhan di situ? Misalnya ada ilmu, ini tanggal lahirmu salah, kamu harus ganti tanggal lahir gitu ya. Pertanyaannya terus fungsinya Tuhan di mana gitu loh. Fungsinya sang sumber rezeki di mana? Ada yang pernah datang ke saya, Om saya pernah punya karma masa lalu 100 tahun yang lalu itu buruk, jadi saya enggak bisa berlimpah. Makanya saya memutus karma itu. Memutusinya biayanya lumayan gitu. Lalu gimana? Ya membaik sih gitu. Terus apa masalahnya? Sekarang kondisi saya memburuk lagi.
Terus, apa caranya? Saya datang lagi ke orang itu, dicek itu karena karma 500 tahun yang lalu. Dan butuh biaya yang lumayan untuk memutus itu. Terus nanti gimana kalau setelah selesai ini ternyata ada karma lagi 1 juta tahun yang lalu dan lain sebagainya. Ya, saya cuma nanya satu kalimat. Apa fungsinya Tuhan di situ? Bukankah ada Sang Maha Bisa segalanya, termasuk memutus karma? Saat itu dia kayak kesambar petir jeder gitu, terus kayak mau ngomong itu susah. Saya bisa lanjut private enggak gitu. Oke, saya sediakan waktunya. Gitu. Jadi kalau teman-teman belajar sebuah ilmu, hati-hati waspada kalau sudah mulai mengaburkan fungsinya Tuhan. Gitu. Ya. Rasa khawatir akan hilang kalau teman-teman nanti praktek teori meditasinya. Itu akan hilang. Gitu. Karena khawatir itu akibat pikiran yang lompat ke masa depan yang jelek. Kalau pikiran bisa dikendalikan, itu beda. Mau private silahkan ke sini ya. Saya nggak bisa ngomong terkait nominal, angka, dan lain sebagainya, karena nanti kalau kedetek kayak seperti jualan itu kena pelanggaran. Jadi saya harus hati-hati kalau live di sini. Gitu. Ya. Terus kemudian ada tips sebelum kita tanya jawab, saya akan memberikan tambahan tips, karena tadi dari beberapa problem terkait dengan memancarkan energi tidak dicintai uang sudah, menyimpan luka, solusinya juga sudah, ketidakmampuan mengendalikan pikiran juga sudah, salah bertanya ke dalam diri juga sudah, belief sistem menghambat juga sudah, ya teman-teman cari fakta kebalikannya. Nah, saya ingin tambahin tip, yang pertama adalah benahi prasangka Anda. Itu, benahi prasangka Anda. Karena ada kebenaran bahwa Tuhan sesuai dengan persangkaan hambanya. Gitu, ya, Tuhan sesuai dengan persangkaan hambanya. Jadi kalau prasangka Anda negatif, siap-siap Anda sedang menarik hal negatif. Ketetapannya itu sempurna, apa yang sudah ditulis itu kebenaran. Jangan dinego, jangan ditawar. Gitu. Lalu perbaiki sumber informasi Anda. Ya. Tambahlah sumber-sumber informasi. Ya, kalau di profil saya di TT sini, di profil sini itu nanti teman-teman ada e-book bagaimana memutus servo kantong kosong. Ya. Itu senilai orang neraktir kopi lah itu. Tapi Anda bisa dapat ilmu bagaimana supaya uang itu tidak cepat habis. Mutus servo kantong kosong. Artinya kalau Anda itu informasinya masih sama saja, Anda tahunya ya gitu-gitu aja.